Pada suatu sore yang sepi di Paris, di tengah hiruk-pikuk kota, seorang pemuda bernama Mark duduk termenung di sebuah kafe kecil yang ramai. Kopinya sudah lama dingin, namun matanya tetap tertuju pada jalan yang sibuk di luar jendela. Ia merasa terjebak, seolah-olah hidupnya tidak memiliki arah yang jelas. Banyak pilihan yang ada, tetapi ia tidak tahu harus memilih yang mana. Tiba-tiba, seorang pria yang tampak lebih tua dan penuh pengalaman duduk di meja yang sama. Itu adalah seorang filsuf yang dikenal di kalangan teman-temannya sebagai Sartre. Melihat pemuda itu termenung, Sartre mulai membuka percakapan. "Apakah kamu sedang berpikir tentang hidupmu, Mark?" tanya Sartre dengan suara yang tenang namun penuh perhatian. Mark mengangguk, masih memandangi jendela. "Saya merasa seperti berada di persimpangan jalan, Sartre. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Terkadang, hidup ini terasa seperti sebuah kebetulan. Saya merasa tidak memiliki kendali." Sartre tersenyum, mengenali kebingungannya. Itulah yang sering dirasakan oleh banyak orang, terutama ketika mereka tidak memahami konsep kebebasan yang sejati. "Kamu tahu, Mark, menurut pemikiranku, manusia tidak dilahirkan dengan esensi tertentu. Manusia itu kosong pada awalnya. Kita bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan atau diprogram sebelumnya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk menjadi." Mark menatapnya, sedikit bingung. "Tapi, Sartre, bukankah ada banyak faktor luar yang mempengaruhi kita? Keluarga, lingkungan, dan masa lalu kita. Apakah itu tidak menentukan siapa kita?" Sartre menggelengkan kepala. "Memang, ada banyak hal yang mempengaruhi kita, kondisi keluarga, sosial, dan budaya. Namun, itu bukanlah alasan untuk merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, meskipun dunia luar mempengaruhi kita, kita tetap bebas untuk menentukan pilihan kita sendiri. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita masih bisa memilih cara kita bereaksi, siapa kita ingin jadi, dan bagaimana kita akan menghadapinya." Mark terdiam, mulai merenung tentang kata-kata Sartre. "Tapi, itu menakutkan. Bagaimana jika saya membuat pilihan yang salah? Bagaimana jika saya memilih jalan yang membuat saya menyesal?" Sartre tertawa lembut. "Itulah yang disebut dengan beban kebebasan. Ketika kita menyadari bahwa kita bebas untuk memilih, kita juga harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Tanggung jawab itu datang bersama kebebasan. Tetapi, kamu harus mengingat satu hal, tidak ada pilihan yang benar atau salah pada akhirnya, hanya pilihan yang kamu buat dan hidup yang kamu jalani." Mark terdiam, meresapi pemikiran itu. Sartre melanjutkan, "Kebebasan itu adalah inti dari eksistensi manusia. Kamu bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk menjadi. Jika kamu merasa bingung atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu adalah bagian dari proses. Setiap pilihan yang kamu buat akan membentuk siapa kamu." Mark mulai merasakan adanya kebebasan yang selama ini tersembunyi. Ketakutannya terhadap pilihan yang salah mulai memudar, digantikan oleh pemahaman bahwa setiap langkah yang ia ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Ia tidak terikat oleh masa lalu atau harapan orang lain. Ia bebas untuk memilih. Dengan mata yang lebih terang, Mark menatap Sartre. "Jadi, saya bisa menjadi apa saja yang saya inginkan. Saya bisa menciptakan diri saya sendiri." Sartre mengangguk, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Benar, Mark. Manusia tidak lain adalah apa yang ia buat dari dirinya sendiri. Setiap hari, kamu menulis ceritamu sendiri. Jangan biarkan dunia menulisnya untukmu." Dengan pemahaman itu, Mark merasa seperti beban berat di pundaknya mulai hilang. Ia tidak lagi terjebak dalam kebingungan dan ketakutan akan masa depan. Kini, ia tahu bahwa hidupnya ada di tangannya. Dia bebas untuk memilih dan menjadi siapapun yang ia inginkan. Eksistensialisme, dalam pandangan Sartre, memberi Mark kekuatan untuk memulai perjalanan baru dengan penuh kebebasan dan tanggung jawab. Sejak saat itu, setiap pilihan yang Mark buat menjadi lebih sadar, lebih bertanggung jawab. Ia tidak lagi menunggu takdir atau keadaan menentukan siapa dirinya. Sebaliknya, ia menjadi pencipta dari dirinya sendiri. Mark memutuskan untuk melangkah keluar dari kafe itu dengan pemikiran yang lebih terang. Dunia di luar tampak sama seperti sebelumnya,
tetapi kini ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berarti, seolah ia sedang membangun hidupnya sendiri, bukan mengikuti arus takdir yang tidak bisa ia ubah. Malam itu, Mark berjalan menyusuri jalan-jalan Paris yang dipenuhi lampu-lampu kota. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering merasa terjebak dalam bayang-bayang harapan orang lain dan tekanan sosial. Orang tuanya menginginkan dia menjadi seorang pengacara. Teman-temannya berpendapat bahwa ia harus mengikuti jalur yang sudah mapan. Namun, kini ia tahu bahwa hanya dia yang dapat menentukan jalannya. Ketika tiba di sebuah taman yang tenang, ia duduk di bangku dan merenung. Pemikiran Sartre tentang kebebasan dan tanggung jawab berkecamuk dalam benaknya. Tanggung jawab, sebuah kata yang penuh makna, pikirnya. Ia tidak bisa lagi menyalahkan keadaan, keluarga, atau bahkan sistem pendidikan atas pilihannya. Setiap keputusan, baik besar maupun kecil, adalah pilihannya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa ia sebut sebagai kesalahan takdir. Jadi, saya harus memilih, gumam Mark pada dirinya sendiri, merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Saya harus memilih apa yang akan saya lakukan dengan kebebasan saya. Saat itulah ia teringat kembali pada percakapan dengan Sartre. Kamu bebas untuk menjadi apa yang kamu inginkan, kata Sartre. Menciptakan dirinya sendiri, tidak ada batasan, tidak ada nasib yang mengikat. Keputusan itu datang dengan cepat. Mark memutuskan untuk mengejar passion yang selama ini ia sembunyikan, menulis. Ia ingin menjadi seorang penulis, meski itu berarti menentang harapan orang tuanya dan meninggalkan jalan yang telah ditentukan. Menulis adalah kebebasan baginya, dan melalui tulisan, ia merasa bisa mengungkapkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Mark mulai menulis setiap malam setelah pekerjaannya. Ia tidak lagi terperangkap dalam keraguan atau rasa takut. Setiap kata yang ditulisnya adalah langkah menuju pembentukan dirinya. Beberapa bulan kemudian, tulisan-tulisannya mulai diterbitkan di beberapa majalah kecil. Perlahan, dia merasa semakin dekat dengan dirinya yang sejati, tanpa perlu mengorbankan kebebasan untuk mencapai keberhasilan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika ia sedang membaca novel yang baru selesai ia tulis, Mark merenung kembali pada pembicaraannya dengan Sartre. Ia merasa telah melangkah jauh dari kebingungan yang pernah menghantuinya. Saya memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, pikirnya. Tapi itu tidak lagi menakutkan. Karena saya sekarang tahu bahwa saya adalah orang yang memilih jalan saya sendiri. Saya adalah pencipta hidup saya sendiri. Ia menyadari bahwa eksistensialisme Sartre, meskipun awalnya terasa seperti beban, kini memberi kekuatan untuk hidup dengan keberanian dan kejelasan. Keputusan-keputusan hidup Mark bukan lagi tentang apa yang diharapkan orang lain darinya, tetapi tentang apa yang benar-benar ingin ia capai. Ia bebas, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia miliki. Dari titik itu, setiap langkah dalam hidup Mark menjadi lebih penuh makna. Kebebasan tidak lagi menjadi ketakutan, tetapi kekuatan. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi kesulitan dan keraguan di sepanjang jalan, namun ia tidak akan pernah lagi terjebak dalam ketidakpastian. Setiap kesulitan menjadi peluang untuk lebih memahami dirinya dan semakin mendekati apa yang ia inginkan. Mark akhirnya menemukan ketenangan dalam hidupnya, bukan karena dunia di sekitarnya menjadi lebih mudah, tetapi karena ia telah menemukan kebebasan sejati dalam dirinya. Dan dengan kebebasan itu, ia terus menulis, terus menciptakan, dan terus hidup, seperti yang ia pilih. Dengan begitu, cerita Mark menggambarkan perjalanan seorang individu dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip eksistensialisme Sartre dalam hidup sehari-hari. Kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab menjadi pilar-pilar utama yang membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita mengarungi dunia ini. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Mark semakin dipenuhi dengan keberanian dan ketenangan. Setiap hari, ia bangun dengan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mengetahui bahwa segala pilihan yang ia buat memiliki dampak pada siapa dirinya kelak. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan atau kecemasan menghentikan langkahnya. Sebaliknya, ia belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahamannya tentang kebebasan dan eksistensi. Suatu hari, Mark diundang untuk berbicara di sebuah acara sastra di Paris. Ini adalah kesempatan besar baginya, namun di saat yang sama,
ia merasa sedikit cemas. Ia berpikir tentang bagaimana ia harus berbicara di depan banyak orang dan apakah pendengar akan menganggap karyanya layak untuk dihargai. Meskipun keraguan itu datang, Mark teringat pada prinsip yang telah ia pelajari dari Sartre. Kebebasan itu datang dari menghadapi ketakutan, bukan menghindarinya. Ia berdiri di depan mikrofon, dan meskipun jantungnya berdebar, ia mulai berbicara dengan penuh keyakinan. Saya di sini bukan untuk memberitahu kalian bagaimana seharusnya menulis, atau apa yang harus kalian pilih dalam hidup. Saya hanya ingin berbagi satu hal yang telah saya pelajari, bahwa kita adalah pencipta hidup kita sendiri. Mark melanjutkan, hidup ini tidak dirancang untuk kita. Tidak ada peta yang bisa mengarahkan kita pada tujuan yang sudah ditentukan. Kita yang membuat peta itu, kita yang memilih jalannya. Keberanian untuk memilih adalah kebebasan yang sejati. Ketika ia selesai berbicara, Mark merasa seperti beban yang selama ini ada di pundaknya telah terangkat. Ia menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Karena yang terpenting adalah proses penciptaan dirinya sendiri. Panggung itu, meskipun besar, tidak lagi terasa seperti tempat yang menakutkan. Justru, itu menjadi tempat di mana ia dapat mengekspresikan siapa dirinya tanpa rasa takut. Setelah acara selesai, seorang wanita mendekati Mark. Saya sangat terinspirasi oleh kata-kata Anda, katanya. Saya merasa selama ini hidup saya dikendalikan oleh apa yang orang lain harapkan dari saya. Tapi apa yang Anda katakan, bahwa kita bebas memilih dan menciptakan diri kita sendiri, membuka pikiran saya. Mark tersenyum, merasa lebih puas daripada sebelumnya. Itulah inti dari eksistensialisme, katanya. Kita tidak terikat oleh apa yang orang lain harapkan. Kita bebas, dan itu adalah sesuatu yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab. Wanita itu mengangguk, dan mereka berbincang lebih lama tentang konsep kebebasan dan tanggung jawab yang ada dalam hidup mereka. Mark merasa semakin yakin bahwa ia tidak sendirian dalam pencariannya. Ada banyak orang yang mulai memahami bahwa kebebasan itu bukan hanya hak, tetapi juga beban yang harus diterima dengan hati yang terbuka. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Mark duduk di mejanya dengan pena dan kertas di tangan. Ia menulis lagi, sebuah cerita baru tentang kebebasan dan pilihan. Ketika ia menulis, ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, lebih yakin dengan jalan yang ia pilih. Tiada lagi keraguan tentang apakah ia membuat pilihan yang tepat atau salah. Semuanya adalah bagian dari proses penciptaan dirinya. Seperti yang Sartre katakan, kita adalah apa yang kita pilih. Mark tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah mudah, tetapi ia siap untuk terus menulis, terus memilih, dan terus hidup dengan penuh kebebasan. Dunia di luar mungkin penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Tetapi bagi Mark, yang terpenting adalah bagaimana ia memilih untuk menghadapi dunia itu. Bagaimana ia menghadapinya dengan pilihan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dan dengan setiap pilihan yang ia buat, Mark semakin menjadi siapa dirinya, seorang individu yang bebas, yang menciptakan hidupnya sendiri, langkah demi langkah, kata demi kata.